Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Talib. Saya mahasiswa UNG dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kinematika gerak lurus. Dalam mempelajari kinematika gerak lurus, kita harus mengetahui terlebih dahulu besaran-besaran yang mempengaruhi gerak. Besaran-besaran yang mempengaruhi gerak antara lain yaitu perpindahan, jarak, percepatan, dan kecepatan. Jadi, jarak tempuh didefinisikan sebagai panjang lintasan gerak benda. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel. Perpindahan merupakan besaran vektor. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Di masing-masing kelajuan dan kecepatan ada kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat, dan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh gerak benda tiap satu satuan waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan gerak benda pada saat itu saja. Dan kelajuan sesaat sama besarnya dengan kecepatan sesaat. Kecepatan merupakan besaran vektor dan kelajuan merupakan besaran skalar. Pada percepatan juga ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan pada satu satuan waktu, sedangkan percepatan sesaat adalah percepatan pada saat itu saja. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, pada video pertama menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan atau GLB, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatan pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai S sama dengan V per T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatan tetap, maka kita dapat menentukan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu ada seperti di bawah ini. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik ini, daerah yang diarsir dapat kita anggap sebagai jarak atau S. Jadi dari grafik ini kita dapat menentukan kecepatan, di mana kecepatan merupakan perubahan perpindahan terhadap perubahan waktu, atau V sama dengan delta X per delta T. Nah, agar lebih memahami gerak lurus beraturan, maka perhatikan contoh berikut. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A 4 sekon, B 10 sekon, dan C 1 menit. Nah, yang sudah diketahui di sini yaitu kecepatan tetap sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanya S dalam waktu 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Nah, ini untuk jawabannya masukkan rumus saja. Untuk T sama dengan 4. Jadi 5 V kan sama dengan 5. Nah, jadi 5 T sama dengan 4 untuk A. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Begitu juga seterusnya. Kalau di sini kan 1 menit. Kan 1 menit itu 60 sekon. Jadi diganti saja 60. Jadi masukkan rumus V-nya 5 dan T-nya 60. 5 kali 60 sama dengan 300. Nah, pada video kedua menunjukkan peristiwa GLBB, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap akan mengalami dua hal, yaitu dipercepat dan diperlambat. Secara matematis, persamaan GLBB
dapat dituliskan V1 sama dengan V0 tambah A kali T. Atau S sama dengan V0 T tambah 1/2 A kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Di mana Ft sama dengan kecepatan akhir benda, V0 sama dengan kecepatan awal benda, A sama dengan percepatan benda, S sama dengan perpindahan benda, dan T adalah waktu. Jadi untuk memperjelas materi tentang gerak lurus beraturan, perhatikan contoh berikut. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah. Jadi penyelesaiannya pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Nah, jadi untuk mencari jarak dari sebuah grafik dengan melihat luas arsiran. Seperti pada gambar, terdapat dua daerah arsiran, yaitu trapesium 1 dan trapesium 2. Sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas sama dengan trapesium 1 tambah luas trapesium 2. Dimana luas trapesium 1 sama dengan jumlah sisi yang sejajar kali tinggi dibagi 2 sama dengan 8 tambah 4 kali 4 bahagi 2 sama dengan 24 meter. Dan luas trapesium 2 sama dengan 2 tambah 4 kali 4 bahagi 2 sama dengan 12 meter. Sehingga jarak sama dengan luas trapesium 1 tambah luas trapesium 2 sama dengan 24 tambah 12 sama dengan 36 meter. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus, dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Gerak vertikal terbagi menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Jadi ini rumus-rumus yang digunakan atau yang berlaku untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Jadi untuk memperjelas, coba perhatikan contoh soal berikut. Jadi sebuah batu dijatuhkan dari puncak gedung setinggi 20 m. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai bumi dan pada kecepatan berapa? Nah, di sini gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi penyelesaiannya, rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk gerak jatuh bebas. Jadi diketahui ketinggian gedung sama dengan 20 meter dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini rumus gerak jatuh bebas. Ini untuk mencari ketinggian, karena yang kita cari waktu, jadi kita ubah. Jadi T akar 2H per G sama dengan, jadi kita masukkan rumus. Ini H, kita masukkan 2H, jadi 20 M per G. Nah, jadi 2 dikali ini dibagi ini sama dengan 2 sekon. Jadi kecepatan akhir V sama dengan G kali T. Kita masukkan rumus lagi, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat pangkat 2 dikali T, kan waktu sudah kita dapat T di sini yaitu 2 sekon, jadi tambah dikali 2 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Dan ada juga contoh soal bisa diperhatikan, nanti saya kirim juga. Oke. Baik, thank you for watching. Semoga bisa membantu adik-adik dan semoga adik-adik mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan tadi, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.